Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, kita akan bahas soal Polygon Matic di video kali ini. Ya, sesuai dengan requestan teman-teman di kolom komentar, ini dari Bang Nurdin doang. Katanya minta dibahas soal Matic. Matic hari ini diperdagangkan di kisaran 16.500 something. Dan udah sedikit koreksi ya, 1% di perdagangan hari ini. Kita per video ini dibuat tanggal 8 April. Jadi masih dalam posisi hari Sabtu. Weekend, volume perdagangan cenderung kecil. Matic sendiri naik peringkat ya ke peringkat 9 di CMC. Sebelumnya dia ada di peringkat 11 kalau nggak salah. Dan sekarang udah sedikit mengalami penguatan. Berarti ada dua koin di atasnya yang digeser. Matic sendiri dia mau mencapai supply maksimumnya. Udah deket ya. Sekarang tinggal 9% lagi dari total supply-nya. Matic ini bisa dibilang bakalan stabil harganya ke depannya teman-teman. Semoga bisa improve atau upgrade pergerakan harganya ya. Kalau kita lihat sih dari segi supply maksimum, dia ada cukup banyak, sekitar 10 miliar koin teman-teman. Matic sendiri untuk market pasarnya ataupun exchange yang bisa memperdagangkan itu udah hampir semua exchange bisa. Jadi untuk likuiditas saya rasa nggak ada yang perlu diragukan lagi dari Matic. Dia bakalan cukup bagus untuk pergerakan harganya, tidak akan sangat-sangat volatile seperti koin micin. Jadi ini udah koin yang masuk ke jajaran koin-koin mapan, teman-teman. Matic sendiri dia pertama dibuat memang tujuannya buat membantu infrastruktur Ethereum, di mana Ethereum itu tidak punya kekuatan besar dalam hal skalabilitas, teman-teman. Matic diciptakan ataupun Matic bekerja sama dengan Ethereum membangun jaringan di mana di jaringan Matic ini itu banyak sekali infrastruktur yang dibangun di atasnya sehingga bakalan menunjang blockchain Ethereum, teman-teman. Jadi ini ibaratnya kayak jalan layang gitu ya. Jadi Ethereum ada di jalan utama, jalan yang paling besar. Matic ini adalah jalan alternatif, jalan layangnya yang bebas hambatan. Kecepatan transaksinya lebih cepat, gas fee-nya lebih murah, jadi ada banyak sekali platform yang bisa dibangun di atas jaringan Matic atau Polygon untuk sekarang ini. Nah, bukan kemarin sih, tapi kedepannya bakalan ada event soal Ethereum upgrade, teman-teman, atau Sapela upgrade kita bilangnya. Kalau kita lihat dari event tersebut, Ethereum bakalan ada upgrade tanggal 12. Ini bakalan berdampak juga sama pergerakan daripada Ethereum, Matic, ataupun mungkin koin-koin yang berada di atas jaringan dari Ethereum sendiri. Jadi, untuk posisi seperti sekarang ini, sepertinya dalam beberapa waktu ke depan bakalan sangat menarik untuk Ethereum dan juga untuk Matic juga. Kita masih belum melihat ada sebuah gerakan yang sangat-sangat impulsif. Hari ini tanggal 8, tanggal 12 berarti ada 4 hari ke depan teman-teman yang bakalan cukup menarik untuk kita lihat. Ya, semoga nanti bakalan ada ngepam ya. Kita, rilis ataupun ketika selesai upgrade daripada Matic dan juga Ethereum ini. Itu sih buat Matic dari beberapa news. Ini aku dapat di Twitter ya. Ini ada seorang seorang em, customer consumer crypto project namanya Javier Ang. Dia baru aja mencari mencari kegunaan Matic ini apa sih di dunia nyata, di dunia bisnis, dan dia menemukan ya, dia bagikan di dalam sebuah postingan di Twitter. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang bekerja sama sama Matic, perusahaan-perusahaan besar ya. Ada Singapura, ada India, ada Disney, Stripe, Samsung, dan yang lainnya. Bahkan ada merek parfum atau apa ya, fashion, Prada, kemudian ada Nike, Starbucks, Reddit, Instagram, JP Morgan, Adobe. Banyak sekali teman-teman. Ini dia kasih bukti-buktinya juga ya. Ada link yang bisa dicari teman-teman. Jadi Matic ini jangkauannya sekarang udah makin luas. Jadi ini bukan bukan project yang sepele lagi nih. Meskipun kalau teman-teman mungkin yang suka trading melihat harga Matic kok nggak naik-naik ya. Kok harganya stabil di sana-sana aja. Sebenarnya bukan di sana teman-teman. Jadi bagi orang yang suka fundamental, mereka yang suka mencari project coin yang beneran-beneran bagus, mereka akan lihat apa use case daripada project itu, kegunaannya apa, ada berapa banyak yang bekerja sama sama mereka, dan juga beneran nggak ini dipakai. Jadi kalau kita lihat dari Matic ya meyakinkan teman-teman. Ya itu sih postingan terakhir Matic.
paling ada event yang lain ya yang bakalan ada. Ini ada event di 14 April, ini di Ethereum Zurich, Switzerland atau Swiss. Ini akan ada beberapa protokol koin juga yang tergabung dalam event tersebut, teman-teman, seperti NIR, terus Genesis, Paraswap, DiaSwap, Gelato, dan lain-lain. Jadi ada banyak yang akan tergabung. Kemudian tanggal 26 mereka juga ada event soal konsensus bersama dengan 15 partner lainnya. Ini dari Solana, Uniswap, Near Protocol, The Grab, Sandbox, Osmosis, dan kawan-kawan yang lain. Itu akan ada event lagi buat Matic. Jadi bakalan masih sangat-sangat potensial ke depannya. Ini soal tracking the journey, what really happened on Polygon, ZK, Ethereum Virtual Machine, Mainnet Beta. Ini sih soal apa namanya, interview atau mungkin diskusi oleh Vitalik Buterin selaku co-founder daripada Ethereum, dia bersama proyek-proyek yang lain. Ini ada perwakilan dari Polygon Matic dan kawan-kawannya. Jadi mereka sedang membangun nih kompatibelnya nanti Polygon sama Ethereum Virtual Machine, yang kita tahu upgrade Sapela upgrade ini bakalan sangat-sangat mempengaruhi ya ke depannya buat jaringan daripada Ethereum sendiri. Jadi ini masih dalam tahap diskusi, teman-teman. Apa yang bakalan terjadi? Tentunya kecepatan itu bakalan berpengaruh, di mana Matic pun juga bakalan mengurangi gas fee mereka. Gas fee mereka bakalan semakin turun lagi ya setelah mainnet selesai atau setelah selesai upgrade-nya. Ini bakalan meningkatkan juga untuk skalabilitas daripada Polygon. Penggunaannya diharapkan bakalan menguat ataupun lebih banyak adopsi yang bisa masuk ke jaringan dari Matic. Jadi upgrade daripada Sapela Ethereum ini sangat-sangat penting, teman-teman, bagi konsensus, bagi siapapun yang tergabung di dalam ekosistem daripada Ethereum sendiri. Jadi buat Matic ya itu, teman-teman, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Cara pergerakan ya ini ya yang menjadi masalah ya bagi para trader, melihat wah kok Matic ini kok pergerakannya sideways terus, naiknya susah. Ya memang pada realitanya Matic ini agak slow ya secara pergerakan. Hari ini sih dia masih diperdagangkan di kisaran 1,1 dolar saja. Dalam beberapa hari bahkan Matic nggak kemana-mana. Ya dia sideways di range tersebut dan juga volumenya juga nggak terlalu tinggi. Bahkan cenderung menurun dalam beberapa waktu. Teman-teman, kalau saya amati di time frame satu hari ya, kita melihat posisi daripada Matic ini bergerak di dalam sebuah kita bisa bilang ascending channel, ataupun mungkin ini sebuah rising wedge, maybe sebuah rising wedge. Dan sekarang potensinya menurut saya dengan volume yang melemah seperti ini kita harus lebih hati-hati sih. Bisa jadi koreksi bakalan berpeluang terjadi pada Matic ya. Untuk potensi levelnya buat sekarang menurut saya masih cukup oke buat Matic. Sementara dia masih ketahan di kisaran support 1,1 dolar. Dan dia masih ada level support di bawahnya di 0,9 yang mungkin bakalan cukup krusial kalau Matic akhirnya drop setelah upgrade mungkin. Karena biasanya sebelum upgrade harganya naik, setelah upgrade justru orang pada sell on use ya. Itu seringan seperti itu. Jadi kalau buat teman-teman yang long invest, kesempatan buat cicil lagi ketika harga Matic memang benar-benar koreksi, mungkin turun sampai kisaran 0,9. Kalau menurut saya itu, teman-teman. Coba kita cek dia di time frame yang lebih kecil dulu. Kalau di time frame yang 4 jam, di sini pergerakan Matic ya so far masih nggak kemana-mana ya. Gerakannya cenderung stabil aja, stabil sideways terus. Dan sekarang volumenya juga nggak terlalu gimana-gimana. Jadi masih menarik. Kalau misalkan momentumnya bagus, siapa tahu, kita kan belum tahu nih. Ini baru kita melihat dari perspektif kripto ya. Kita belum tahu apa yang terjadi pada makroekonomi juga yang belum masuk dalam pertimbangan. Bisa jadi kalau The Fed at the end dia tiba-tiba QE lagi, ada bank yang bermasalah lagi, dia cetak dana, nambah balance sheet, bisa jadi aliran dana bakalan masuk lagi ke market dan berpotensi memperkuat harganya
Bitcoin dan juga altcoin yang lain. Jadi itu sesuatu yang belum kita pertimbangkan selain sell on news tadi soal event daripada Sapela. Jadi buat saya sekarang sih pergerakan Matic ini masih cenderung sideways. Arahnya kemana kita belum tahu. Kita tunggu konfirmasi dulu. Kalau Ethereum drop dari level $1, ya udah dia bisa turun ke 0,95. Tapi kalau dia nggak drop dari level tersebut, mungkin saja Matic jangka pendek dia bakalan berpeluang menguat kembali sampai $1,5. Jadi ada banyak potensial skenario yang bisa tercipta untuk posisi sekarang karena memang harus diakui kondisi market benar-benar lagi tidak stabil dan cukup anomali teman-teman. Jadi sebaiknya berhati-hati buat teman-teman yang trading. Buat teman-teman yang memang mau invest, nggak apa-apa, teman-teman bisa DCA aja. Menurut saya masih bakalan sangat aman. Matic bukan project scam, bukan project kaleng-kaleng. Ya. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat buat update Matic kali ini. Dan akhir kata saya Andre, makasih.